warahmatullahi wabarakatuh. Sobat bangunan, khususnya siswa DPIB. Oke, kali ini saya akan sedikit mereview untuk pemahaman untuk pada materi proyeksi ya, terutama proyeksi pada bangunan, menggambar proyeksi bangunan dengan materi pokok untuk gambar proyeksi isometri dan gambar proyeksi ortogonal. Nah, pada kali ini saya lebih ke penekanan untuk pemahaman gambar untuk aplikasi secara real, sedangkan untuk teori dasar ya, apa itu gambar isometri, apa itu gambar ortogonal, dan penjelasannya bisa dipelajari secara mandiri tersendiri, baik lewat internet ya atau lewat referensi buku yang ada. Nah, nanti kalau ada kesulitan atau yang paham nanti bisa ditanyakan atau kita diskusikan. Dengan harapan bahwa dengan melalui gambar real ya, gambar real objek 3D akan lebih paham tentang penggambaran proyeksi, terutama nanti untuk penggambaran dalam perencanaan gedung atau bangunan. Oke, kita langsung saja ya. Nah, di sini saya sajikan ada contoh gambar yang saya ambil dari 3D warehouse ya. Sebuah bangunan minimalis kecil berupa pos satpam ya. Nah, di sini ditampilkan secara visual kurang lebih ini bentuknya semacam proyeksi dalam bentuk proyeksi isometri ya. Oke, kita anggap saja ini adalah tampilan proyeksi isometri di mana proyeksi isometri itu sendiri adalah gambar yang disajikan dengan ukuran real ya, baik panjang, lebar maupun tinggi. Kemudian sumbu EG-nya kalau kita misalnya itu adalah panjang dan lebarnya ya. Oke, misalnya ini panjang kemudian ini lebarnya ya, X, Y, kemudian tingginya itu sumbu Z ya. Nah, di sini ukurannya itu dia sesuai dengan ukuran real kalau kita gambarkan pada media gambar baik di kertas ya secara manual maupun nanti pencetakan saat kita gambar di perangkat lunak. Nah, kemudian untuk sudutnya ya, sudutnya adalah kalau misal di sini ada garis horizontal ya. Nah, garis horizontal terhadap X atau terhadap Y itu sebesar 30 derajat. Sedangkan sumbu X dan Y-nya itu sendiri membentuk sudut 120 derajat. Ini sebagai ciri saja. Oke, jadi gambar isometri disajikan semacam ini ya dengan ukuran yang sama ya, nanti paling di skala karena menyesuaikan dengan media gambar. Intinya secara real digambar sesuai dengan ukuran, tidak ada pembesaran atau pengecilan dari ukuran sebenarnya. Nah, selanjutnya kita masuk kepada proyeksi ortogonal. Nah, yang sudah membaca atau mempelajari ya, secara garis besar ada sistem Amerika dan Eropa. Perbedaannya di mana? Oke, silahkan Anda atau kalian buka saja ya. Nanti akan menemukan. Nah, kalau kita memahami objek gambar semacam ini, ya, kalau kita awali dari membaca secara teoritis ya mungkin agak kesulitan. Tapi kita langsung saja. Oke, kita di sini misalnya, misal objek ini tampak depannya adalah pas di pintu ini. Oke, kalau saya mengacu pada proyeksi sistem Eropa, di mana sistem Eropa itu yang diadopsi oleh orang bangunan, terutama orang Indonesia, ya. Nah, proyeksi Eropa tersendiri itu sendiri ya, bagaimana memproyeksikan gambar kepada bidang gambar. Oke, saya mau menggambar tampak depan. Nah, maka bidang gambarnya itu ada di belakang objek ini. Jika objek ini saya dorong menembus bidang gambar ya, maka yang akan
tertempel adalah bagian depan ini. Nah, inilah tampak depan ya. Kemudian kalau saya mau menggambar tampak belakang macam ini, oke, maka saya beralih pandangan dari arah belakang, kemudian bidang gambarnya adalah di depan objek gambarnya atau ya objek gambarnya yang kita dorong. Nah, yang tergambar adalah ini. Kalau Eropa beda ya, dia ditarik, ya ditarik, dan bidang gambarnya ada di antara objek dan subjek atau kita sebagai orang yang melihat objek objek gambarnya tersebut. Nah, sekarang kita kembali ke tampak samping. Nah, sekarang untuk tampak samping bagaimana? Tampak samping, nah, misalnya kita tampak samping kiri, itu berarti tampak samping kiri itu adalah dilihat dari sebelah kiri dari arah subjek yang melihat objek gambar ini. Berarti sebelah kiri kita di sini. Nah, bagaimana memproyeksikan ke bidang gambar? Nah, kita dari arah sebelah kiri kita dorong. Ya. Kalau seumpama bidang gambarnya adalah di sebelah kanan, ya, di sebelah kanan. Berarti di depannya dari arah sini kita dorong, maka inilah tampak samping kanan. Nah, tergambar semacam ini. Nah, ini tampak samping kanan. Maaf, iya tadi kalau kiri ya, maaf ya. Tampak samping kiri. Nah, ini tampak samping kiri. Nah, tampak samping kanan berarti yang ini. Nah, tampak samping kanan. Nah, tampilnya semacam ini. Nah, kalau kita lihat di proyeksi, ya, nah, sebelumnya tambah yang tampak atas semacam ini. Karena ini objeknya hampir simetris ya, terlihat sama. Tapi acuannya apa? Yang depan ada di bagian bawah kalau dilihat dari atas. Sekarang kita lihat langsung di sini ya. Di sini saya contohkan untuk tampilan tampak depan atau view tampak depan, samping kanan, kiri, dan belakang dan atas. Nah, untuk gambar proyeksinya ini tidak sedetail ya. Garis IG-nya, kemudian garis proyeksinya tidak saya tampilkan. Kemudian di sini keterangan gambar juga masih sederhana, belum lengkap. Kita fokus pada gambarnya dulu, oke? Untuk ukuran dan sebagainya nanti kita pelajari saat penggambaran. Nah, di sini tampak depan semacam ini. Ini letak tampak depannya. Kemudian tampak samping kiri. Nah, tampak samping kiri yang tadi kita proyeksikan dari arah sebelah kiri itu terletak di sebelah kanan tampak depan. Sebaliknya, tampak samping kanan ya, yang ini kan, ini tampak samping kanan itu pada bidang gambar diletak di sebelah kirinya tampak depan. Nah, jadi tampak samping kanan ditaruh di sini, tampak samping kiri di sini. Yang tampak atas juga sama. Kalau di sistem Amerika kan atas ya di atas, ya bawah di bawah. Kalau ini enggak, tampak atas diletak di bawah. Tampak belakang bagaimana? Tampak belakang itu menyesuaikan, dia bisa di sebelah kiri tampak samping kanan, bisa aja di tampak samping di sebelah kanan tampak samping kiri, tergantung dari peletakan objek tampak ini pada bidang gambar ini. Nah, ini contohnya semacam ini secara sederhana. Saya rasa itu ya, nanti dibuka lagi kembali videonya, atau yang sudah bisa aplikasi untuk SketchUp itu sebenarnya mudah ya. Jadi kalau Anda atau kalian sudah bisa gambar objek 3D, udah langsung aja Kak. Bisa dilihat secara view ya, baik perspektif ya, kemudian tampak atas ini sudah sesuai, tampak depan oke, tampak kanan, samping kanan, belakang, tampak samping kiri.
semacam ini. Ini misalnya tambah depan. Ini secara view parallel projection ya. Jadi tampilannya semacam ini. Saya rasa itu untuk pemahaman pada penekanan untuk bagaimana membedakan tampak samping kanan, tampak samping kiri pada proyeksi Eropa. Kalau proyeksi Eropa sudah paham, nanti otomatis bisa membedakan ya, bisa memahami juga untuk proyeksi Amerika. Kalau orang bangunan mengacu pada proyeksi Eropa, terutama pada perencanaan gambar gedung. Itu yang bisa saya sampaikan, semoga nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut, atau ada yang ditanyakan silahkan ditanyakan. Jika di video ini silahkan komen di bawah, kita sharing, berbagi sesuai dengan disiplin ilmu kita masing-masing, semoga menjadi lebih baik untuk kepentingan bersama. Untuk yang siswa DBB sesuai dengan schedule, silahkan selesaikan tugas yang saya berikan di kelas model, silahkan download ya, untuk latihannya batas waktu sesuai dengan waktu yang sudah saya tentukan. Saya rasa itu, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.